Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Dinanda Maharani. NPM saya 227555147. Kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Yang pertama, reformasi akuntansi pemerintahan, di mana sebelum 2003 akuntansi masih tradisional berbasis kas dan single entry. Pada 2003 sampai 2004 berbasis UU Keuangan Negara, dan UU Pembendaharaan Negara. Pada 2005 sampai dengan sekarang, akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau biasanya disebut SAP SI pemerintahan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua, lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan yang ketiga, lampiran ketiga berisi tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi pemerintahan. Apa sih itu akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Hal ini menurut Halim pada tahun 2007. Selain itu, sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penaksiran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Peran laporan keuangan daerah. Apa sih peran dari laporan keuangan daerah ini? Perannya yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, dan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peran laporan keuangan daerah yaitu 1. Akuntabilitas, yang kedua manajemen, yang ketiga transparansi, yang keempat keseimbangan generasi.
Adapun tujuan dari laporan keuangan, yang pertama, tujuan laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya, penggunaan dan kebutuhan informasi. Penggunaan dan kebutuhan informasi ini dibutuhkan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksaan, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir itu pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi, unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan yang bertujuan umum. 1. Pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai histori. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli, bentuk formal atau substance over form. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Yang kedelapan, prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga, laporan operasional atau LO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK.
Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya ada keterkaitan antara laporan keuangan di mana laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, LRA, laporan perubahan SAL seperti yang ada pada PPT ini. Alur penyusunan laporan keuangan seperti pada PPT ini, di mana pertama penjurnalan anggaran, lalu yang kedua analisis dan penjurnalan transaksi, yang ketiga penyesuaian akhir tahun, yang keempat posting, yang kelima peringkasan, lalu keenam menyusun laporan keuangan, yang ketujuh menutup jurnal atau membuat jurnal penutup, yang terakhir penyusunan neraca saldo penutupan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.